Oke, halo semua, selamat malam atau mungkin uploadnya pagi ya. Gini teman-teman, minta maaf banget baru bisa upload video lagi setelah kemarin di part berapa itu ya? 6 ya. Di part 6 di Gunung Harges yang dimana dikit lah buat kita sampai ke ending nih, kalian lihat ya. Nah, kurang yang 8 sama X saja. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya adalah, dan itu kok udah dimainin bukannya kemarin sampai part 7 ya? Iya bener, di video kita yang part 6 kemarin itu kita baru progresnya itu sampai di yang ini ya, yang 7 ini. Cuman teman-teman, aku udah sempat record ya. Alasan aku terlambat buat video ini aku jelasin sekarang. Aku udah sempat record 2 kali ya. 2 kali record yang dimana kedua-duanya itu gagal karena alasan salah recording. Yang pertama, ada beberapa video aku yang numpuk dan aku lupa hapus ya. Itu jumlahnya belasan giga teman-teman, yang dimana wah, untuk memori HP itu udah keterlaluan lah ya. Jadi begitu aku record video setelah processing nggak kesimpan, padahal udah selesai record tuh, udah sejam pas lah durasinya gitu. Itu yang pertama. Nah, untuk kegagalan yang kedua adalah lupa klik tombol recordnya lagi-lagi itu. Aduh, ya gitu deh teman-teman, lika-liku untuk record video ya buat kalian yang content creator, influencer, entah kalian main game atau apalah, itu pasti akan ada lika-likunya gitu. Jadi aku mau tunjukin aja bahwa progres aku selama berapa ya, 4 harian ya ini ya, tidak nge-record dan aku farming di gamenya adalah ini. Aku farmingnya pakai Edna teman-teman ya, dan di sini kita ada 4 karakter ya. Kalian boleh komen di bawah apakah kalian pengen aku show up ya, atau review lah istilahnya skill-skill dari orang-orang ini gitu. Apalagi abang kita yang satu ini menarik banget sih untuk di-review, tapi kalau memang kalian mau aja, nanti videonya akan aku buatin video terpisah, bukan di sini gitu ya. Nah, cuman untuk kali ini aku bakal pakai Edna aja. Nah, kenapa Dan nggak pakai Alastair aja? Bisa aja sih teman-teman pakai Alastair, cuman nanti di babak stage 8 sama X yang ini itu bakal lebih menguntungkan kalau kita pakai jarak jauh ya. Kalau pakai Alastair yang melee kurang menguntungkan gitu. Bisa sih bisa, tapi bakal struggle banget, bakal susah lah. Jadi lebih menguntungkan menggunakan Edna. Luisa juga bisa, tapi ya udahlah, Edna aja ya. Berhubung Luisa juga levelnya masih kecil banget ya, aku belum sempet farming pakai Luisa sih. Gitu aja sih. Mungkin buat companion juga progresnya segini, nggak biasa banyak yang aku kasih tunjuk ya. Ini untuk level sih segini, aku juga udah sempet sedikit farming level ya. Ini kalau kalian nengah, ada equipment relic, itu bisa kalian dapetin setelah kalian tamatin ini ya, yang X ini gitu. Jadi aku sudah sempat farming dan aku udah ngalahin bentar, bosnya ini dalam mode hell ya, bukan mode hard atau hell tapi abyss ya. Ini juga aku udah sempet farmingin sih, aku mau tunjukin sedikit aja sih ke kalian. Nggak semua aku bikin mode abyss, tapi ya aku farming di tempat yang aku suka aja gitu. Gitu aja teman-teman. Jadi ya udah, kita bakal langsung masuk ke story-nya lagi ya. Untuk gameplay mungkin aku nggak bakal terlalu tunjukin ya, karena gameplaynya ya gitu-gitu aja gitu. Mungkin kita lebih fokus ke story aja, karena aku juga udah kapok banget ya, udah recording 2 kali belasan giga nggak ke record, itu ngeselin banget. Demi apa? Kita bakal langsung masuk ke story-nya aja ya, yang ini. Ini ceritanya kalau kita udah namatin ngalahin musuhnya, story-nya bakal lanjut kayak gini teman-teman. Ya, kita langsung masuk story-nya aja. Anggap aja udah selesai stage gitu. Nah, itu dia si Marbas ya, Raja Bobu, yang aku udah sempat cerita bahwa dia itu adalah salah satu Raja Bobu yang cukup paling lemah. Tapi yang
yang paling banyak mananya. Kalian paham nggak maksudnya? Maksudnya gini, ibaratnya dia itu di Naruto adalah Uzumaki ya, Uzumaki yang punya banyak cakra dan bisa ngesummon banyak jutsu. Misalkan Nagato deh ya, Nagato dengan mata Rinnegan itu bisa ngegerakin ke 6 pin dari jarak jauh ya, 6 pin. Jadi ya mirip-mirip kayak gitulah si Marbas ini, biar kalian ada gambaran ya. Ya Zeraf ini pengkhianat sih. Ya udahlah, yang penting dia mihak kita ya, biarin aja. Buktikan, tapi jangan gegabah kata Luisa ya, dia musuh yang tangguh ya, dia yang paling lemah tapi mananya dia itu yang paling banyak teman-teman. Datanglah pelayanku yang setia. Nah itu dia ya, ketiga bubu di tengah-tengah itu teman-teman, itu adalah ketiga bubu yang udah pernah kita 1 lawan 1 dan kita udah berhasil ngalahin mereka. Mulai dari yang paling kiri itu ada bubu Warlock, Warlord ya, dia itu bubu Warlord yang bubu yang muncul di paling awal banget. Kalian inget nggak yang bawa kapak ya? Nggak terlalu sulit sih lawannya. Nah yang di tengah-tengah itu ada bubu Warlock, bubu penyihir yang punya kekuatan elemen api, listrik, es, tanah ya. Dia tuh bubu elemental lah. Nah bubu yang paling kanan itu adalah bubu si War Chief ya, bubu yang paling ngeselin sih menurutku, paling ngeselin dan paling susah buat dilawan. Karena nanti ya kalian lihat sendiri lah nanti ya, aku bakal jelasin kenapa dia paling tuh kan. Astaga, iya teman-teman, Aiden udah berubah, nggak bisa bukan, iya itu Aiden, nggak mungkin enggak, dia udah berubah 10 tahun. Yang dimana normalnya para penyihir itu memang kalau udah bangkit 2 hari udah, atau seminggu lah, itu udah maksimal banget. Nah ini udah 10 tahun ya. Edna udah coba manggil si Aiden ya, tapi nggak ada respon. Kata Zeraf ya, tapi si Alastair masih coba positive thinking ya, dia nge-embrace si Edna lah, buat masih bisa kok itu gitu. Nah ini fight-nya bakal aku tunjukin, perlu nggak teman-teman? Nggak usah kali ya. Jadi intinya ini kan di babak 8 udah selesai tuh kayak gitu. Kita lanjut ke babak ini yang udah aku tamatin dengan mode Abyss ya. Nggak terlalu susah kalau level kalian dan equipment kalian memang udah cukup lah. Jadi memang nggak terlalu susah gitu. Nggak usah aku tunjukin lah teman-temannya, biar cepet aja storynya. Karena lawan mereka ini bisa makan waktu lama banget. Dan aku takutnya error lagi ya, trauma teman-teman. Kita fokus ke story-nya aja udah ya. Tapi kalau memang kalian mau lihat fight-nya, gak apa-apa, komen di bawah. Aku bakal ulang lagi kalau kalian memang mau gitu. Oke lanjut. Ini story dimana kalau kita udah berhasil ngalahin ketiga bawahannya itu ya, di Warlock, Warlord, sama War Chief. Kayak gini tampilannya. Mereka bisa melindungi ciptaan kuatku. Aiden Edna manggil si Aiden, mohon hentikan ini. Iya dia udah coba-coba manggil lagi tuh, tapi si Aiden memang dia mau nyerang dia, itu kayak biju dama ya. Untung di backup sama si Alastair. Iya aku baik-baik saja, lanjutkan aja. Tidak, aku sudah tidak bisa. Mustahil katanya.
Ya Edna sendiri yang udah putus asa. Gimana ya? Enggak ya, aku baca-baca teorinya sih memang nggak bisa ya teman-teman ya. Demon yang udah bangkit kayak gitu memang udah bener-bener nggak bisa ditolong. Bas nih ketawa-ketawa aja deh itu. Hahaha. Kalian pikir kalian telah menang? Dia ngeluarin semacam lingkaran sihir. Kau mencoba melanjutkan ritual tanpa katalis yang cukup. Gerbangnya tak akan cukup untuk membuka penyeberangan. Diam, jangan meremehkanku. Edna keluar dari lingkaran. Eden masih... Gimana tuh? Eden masih di sana. Lingkaran itu sangat berbahaya. Kau tetap di sini, aku akan ngambil adikmu. Wow, oke. Baik. Semoga berhasil ya. Ritual telah dimulai. Ya. Dia buka. Itu kalian lihat retakan di atas itu kan. Dia tuh udah mau ngebuka gerbang antara dunia iblis sama dunia manusia. Udah aktif ya. Ya dia siapapun yang ada di dalam lingkaran ini itu akan keambil lah mananya ya. Dan ya udah hilang jadi abu. Selama aku bisa ya si Marbas itu ngorbanin dirinya demi bisa buka gerbang ini. Ketiga buku ciptaannya komen ya. Ini dari Warchief. Tuan Marbas, apa-apaan ini? Aku tidak mau mati. Terus komennya si Warlock, aku bersedia mati untukmu yang mulia. Dan komennya si Warlock gak komen apa-apa ya. Ya Marbas dan trio buku menghilang. Jadi mereka semua itu ngorbanin dirinya demi bisa buka gerbangnya ya teman-teman. Ya berarti udah gagal dong. Kita melindungi dunia manusia ya. Apa yang terjadi pada ritualnya? Ya udah dimulai. Udah gagal ya. Zeras udah nggak peduli lagi. Eden. Ya hilang Edennya. Astaga cutscene-nya. Eden. Siapa? Sudah 10 tahun. Kamu udah tumbuh besar Aiden. Maafin aku nggak bisa menghentikanmu waktu itu. Kak Edna. Ya, ini aku kakakmu Edna. Kamu masih ingat kakak kan? Nangis. Astaga guys. Maaf aku potong bentar ya. Kalian coba bayangin kalian seorang kakak ya. Udah lama nggak ketemu. Gini, kalian seorang kakak yang punya adik dan sayang banget sama adik kalian. Dan kalian akhirnya terpaksa terpisah untuk sekian lamanya, mungkin karena suatu hal. Terus dipertemukan kembali, tapi dalam keadaan adik kalian itu udah dalam keadaan sekarat. Itu seberapa menyesakkan apa ya? I know ini cuma game teman-teman. Tapi kan ya kita berandai-andai aja. Andai kata mungkin amit-amit nih kita mengalami hal yang dialami Edna, itu pasti bakal gini lah ya, bakal aduh nggak bisa kebayang sakitnya. Andai bukan andai kata sih teman-teman, tapi ya bayangin aja gitu seandainya kalian ada di posisinya Edna. Ya Eden nggak inget apa-apa ya teman-teman ya. Jadi ingatannya dia itu masih terpusat di 10 tahun lalu sebelum dia berubah. Kesadaranku menghilang. Menangis. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Ketawa Aiden. Itu bohong juga kan. Astaga, gitu ini banyak bawangnya ya.
memang beruk dalam berbohong. Nangis. Selamat tinggal. Astaga. Endingnya kok kayak begini ya. Semoga ini bukan ending, ini belum ending kan. Tapi udah selesai babaknya, harusnya udah ending sih. Masa bad ending sih? Berarti selama ini misi kita dari awal buat nyelamatin adik kita gagal ya. Jadi bad ending kah? Aiden. Bentar. Edna ini kan penyihir ya. Jangan bilang. Nih, tuh kan. Edna membakar sekitarnya tanpa sadar. Tuh dia udah mulai hilang kesadaran ya. Sudah waktunya dia bangkit tuh kan. Ya, kalau kalian ingat, bukan kalian ingat sih. Kalau kalian memang udah notice selama ini yang namanya penyihir, kalau udah masuk ke fase depresi banget, dia itu akan masuk ke fase kegelapan, teman-teman. Yang dimana setiap penyihir yang masuk fase kegelapan itu akan berubah bangkit jadi demon atau jadi bogu lah bilangnya ya. Iya. Udah. Bentar. Dia bakal bunuh. Iya. Jadi Zekaf udah nggak peduli lagi ya katanya. Hmm. Hmm. Iya udah makin menjadi-jadi setnya. Jangan gitu dong, masa udah kehilangan adiknya. Sekarang kita kehilangan Edna juga. Jangan bilang Edna berubah, please. Tolong buat ending yang bagus, developer, tolong. Ini yang aku maksud menghentikan dengan paksa. Oh, Edna menyerap itu ya, gerbang antara dunia manusia sama dunia demon yang dibuka sama si Marbas tadi. Diserap sama dia gerbangnya. Oh iya, jadi bisa diserap sama si Edna, teman-teman. Jadi harusnya nggak ada bogu yang masuk ke dunia manusia, harusnya. Ya tapi katanya Edna bakal jadi ancaman besar dong, meskipun dia udah nutup gerbangnya. Dia yang jadi masalah, si Ednanya. Dia kan udah mulai kehilangan kesadaran tuh. Iya, kita masih di saat fase ini kita bisa ngebunuh Edna karena dia lagi rapuh banget sebelum dia udah bangkit sepenuhnya ya. Tapi nggak tapi dihentikan sama Alastair. Ya wajar sih karena Alastair pun juga pasti bingung, dia juga bimbang. Ini kesempatan terakhir kita. Dia udah berubah. Alastair, kumohon. Udah terlambat ya katanya. Ya Alastair. Bukan. Edna.
Bentar teman-teman, aku tahu ini bukan situasi yang tepat untuk tertawa ya. Bukan tertawa sih, tapi aku cuman ngeh aja bahwa Etna makin terlihat seperti mami-mami ya dibanding sebelumnya dari segi penampilan. Oke, lanjut. Kau benar, aku masih bisa menghilangkan kegelapan dari dalam dirinya. Gak bisa dong, itu dia udah berubah kayak Aiden tadi, dari jadi naga ibaratnya. Udah gak bisa. Tapi apa memungkinkan ya, masih bisa nggak? Nggak tahu ya. Hancurkan, bunuh. Ini bukan dirimu, hentikan ini. Ya dia udah hilang kesadaran banget sih. Tuh kan dibelah gunungnya teman-teman. Udah kayak Susanoo perfectnya Madara. Bagaimanapun juga dia udah nyekap semua kekuatan itu. Wajar dia jadi sekuat itu. Etna, kau tidak mengenali kami. Iyalah udah. Oh, tadi masih bilang low gitu ya si Etna ya. Low, mau bilang Luisa, cuman berarti kesadarannya dia masih sedikit teman-teman. Belum sepenuhnya gitu loh. Harusnya masih bisa nggak sih? Iya nggak? Dengan kita mencoba buat ngangkat jiwanya, ngangkat kegelapan dalam jiwanya maksudnya, dengan orang terdekatnya si Adna. Oke, si Luisa diselamatin ya sama si Zeraf, Bang Zeraf. Mhm. Kau terlalu berat kuning. Kamu nggak boleh ngomong gitu ke wanita. Iya benar teman-teman. Jadi buat kalian cowok ya, kalau kalian mau interaksi, komunikasi sama seorang perempuan, entah itu bahkan mungkin pacar kalian sendiri, ibu kalian, teman-teman kalian, kakak kalian, yang mereka itu cewek semua, hindarilah membahas berat badan, ya. Seriusan, tapi memang sih ada beberapa cewek yang nggak peduli gitu soal berat badan. Tapi kata-kata memang pasti merasa offense ya. Normalnya sih gitu biasanya. Kita lanjut ke POV-nya Alastair ya. Tuh, kita coba untuk menghentikan si Edna. Tapi kayak emang nggak bisa dideketin teman-teman. Coba pakai skill ya. Nggak bisa. Tuh, udah bener-bener nggak bisa itu. Coba kita serang pakai ini ya, fox kita ya. Tuh, nggak bisa juga. Nggak bisa disentuh. Tapi si Edna masih ada kesadarannya sedikit. Dia bilang, Alastair, aku mohon. Selagi aku masih bisa menahan kegelapan ini. Tidak bisa. Ya, si Alastair masih bersikeras ya buat nyelamatin si Edna. Oh, waduh, jurus apa itu? Iya, kita nggak berdaya lawan Edna udah. Dia terlalu kuat ya.
dia masih di sana. Ya dia masih samar-samar ya kesadarannya. Kadang yang ngambil kesadarannya itu memang si Etna, kadang juga versi demonnya Etna gitu. Masih sedikit sadar, harusnya masih bisa diselamatkan ya dengan orang yang terdekatnya Etna gitu. Ayo please, buat plot twist, please. Aku tidak uh, akan membohongiku lagi kan. Iya kan. Jadi teman-teman, oke, aku skip bentar ya. Kalau kalian ingat, kalau kalian notice di bagian awal game ya, kalian bisa nonton game aku yang episode pertama. Kalau kalian ingat itu waktu awal Etna ketemu Alastair. Alastair sempat janji ke Etna soal 3 hal. Yang pertama, Alastair bakal ngasih makan Etna 3 kali sehari. Ya, kalian ingat nggak itu? Yang kedua, bentar aku lupa yang kedua. Oh ya, yang kedua adalah bantuin si Etna buat nyelamatin adiknya. Ya, yang which is barusan kita udah gagal di janji kedua. Oke, janji yang ketiga ini yang sekarang. Etna minta Alastair waktu itu, kalau aku berubah jadi demon, kapanpun itu, kamu harus bunuh aku ya. Itu permintaan Etna ke Alastair. Dan Alastair juga bilang, ya udah, kamu nggak minta pun aku bakal lakuin kok. Gitu. Waktu itu kan Alastair masih benci-bencinya banget tuh sama yang namanya penyihir. Responnya kayak gitu waktu itu ya. Tapi sekarang kalian lihat sendiri, dengan banyak perjalanan yang udah dilaluin bareng, berpetualang sama-sama, ngelawan Bogu sama-sama, hari itu berubah teman-teman ya. Banyak hal bisa berubah gitu. Dari seorang yang dingin kayak Alastair, pembenci kayak Alastair, itu bisa jadi orang yang apa ya, positif vibes banget lah. Kayak gitu ya. Nah, tuh kan. Please dong, jangan bad ending. Ini permohonanku yang terakhir. Jadi kumohon. Kenapa? Kata Alastair. Aku akan ikut denganmu, asal kau bisa memenuhi 3 syarat. Alastair, aku sangat lapar. Oh iya, ini flashback yang barusan aku bilang ya. Flashback kejadian yang udah kita mainin di game di video sebelumnya. Itu teringat ulang lah di ingatan Alastair saat ini. Tuh, Alastair sampai nangis. Cowok dingin nangis teman-teman ya. Kalau udah cowok dingin nangis, itu kalian udah expect lah seberapa sakit yang lagi dia alamin gitu. Tuh. Kenapa kamu harus datang ke sini kalau memang pada akhirnya aku harus bunuh kamu gitu, kata Alastair. Aku berharap tidak ingin ketemu sama kamu gitu. Tuh kan, itu foto-foto cutscene yang udah kita lalui sama Etna. Ya apa masa iya kita si Alastair itu nggak ada bonding yang tercipta sama Etna? Itu kan nggak mungkin ya. Terbukti dari sekarang Alastair yang merasa berat dan kehilangan banget pastinya harus ngebunuh Etna, orang yang dia mulai sayangi, orang yang udah mulai ngubah cara pandangnya dia ya tentang dunia ini, yang mungkin sebelumnya bagi Alastair ibaratnya apa yang dia lihat itu sebelumnya monokrom teman-teman ya, abu-abu. Tapi setelah Etna datang ke kehidupannya dia, jadi lebih berwarna lah.
Aduh, rasa kan udah mau bunuh ya. Ah, itu kena. Pedangnya kena. Please, seseorang bilang, maafkan aku Etna. Aku sudah tidak peduli lagi. Oh, ditusuk sambil dipeluk dan cium ya. Aku tidak peduli lagi dengan permohonanmu. Aku tidak peduli lagi jika melanggar janjiku atau jika aku berbohong padamu lagi. Aku tidak peduli lagi jika dunia ini berakhir. Biarkan aku egois sekali ini saja. Astaga, ini eh eh berubah. Tuh kan. Bisa, guys. Alastair, Edna mendorong Alastair menjauh. Edna, kau kembali. Bagaimana? Canggung ya. Bentar, bukan bisa berarti. Ya, karena gini, bedanya Aiden dan Edna tadi waktu udah sama-sama berubah, kenapa Edna masih bisa diselamatkan adalah karena setengah atau sekian persen kesadarannya Edna yang asli itu masih ada ketika demon Edna itu muncul, ya ibaratnya gitu. Jadi meskipun ada 1% aja, sekian persen aja kesadaran yang masih nyantol di versi demonnya, kalau diinteraksikan atau diajak interaksi sama orang yang paling dia sayang, itu akan bisa ngubah dari hatinya yang gelap jadi bersih lagi gitu. Bedanya adalah tadi si Aiden memang udah bener-bener gak tertolong teman-teman, karena ya wajar udah 10 tahun dipanggil-panggil pun sama Edna memang udah gak bisa nyaut lagi. Itu memang gak bisa udah ditolong tadi gitu, kayaknya gitu ya, yang aku tangkep sih kayak gitu. Canggung, kau bisa memukulku jika kau membencinya, jadi kau tidak membencinya. Tetap dipukul ya, itu sakit. Kenapa ada pedang di sini? Oh, pedangnya nggak kena ya tadi ya. Nyamping gitu pedangnya di bajunya Edna, nggak kena perutnya. Itu kan maumu, jangan mengeluh. Kenapa kau sangat ingin mati? Ya kan udah berubah, udah normal lagi. Kenapa? Aku tidak ingin menghancurkan dunia ini. Selain itu, Aiden sudah hilang. Aku tak punya alasan lagi untuk hidup lagi. Jadi, kupikir tak masalah kalau aku mati sekarang. Oh, jangan ngomong gitu dong. Iya, jangan bilang begitu, kata Alastair. Tolong, jangan mengatakan hal semacam itu. Tak bisakah aku menjadi alasan baru untukmu hidup? Kata-kata paling manis yang keluar dari mulutnya Alastair ya. Aku ingin kau hidup. Aku ingin kau tetap di sisiku. Tapi aku seorang penyihir. Aku nggak peduli. Iblis dalam diriku mungkin bakal bangkit lagi suatu hari nanti. Aku akan menyelamatkanmu lagi. Cuman itu mungkin tidak bekerja untuk kedua kalinya. Hidupmu tidak aman jika kamu tinggal bersamaku.
Aku nggak pernah ngerasa gitu kok. Lucu banget. Jadi kamu sungguh-sungguh dengan perkataanmu tadi. Ya, dengan sepenuh hati. Bisakah kamu berjanji padaku untuk berada di sisiku? Janji. Jangan pernah kau mengingkari janjimu lagi. Wah, ini good ending nih. Ini aku suka. Udah tamat ya berarti ya? Iya, udah tamat ya. Akhirnya. Thank you ya buat GG lah. Gacho Games. Oh, ini bahasa Inggris. Mungkin aku bakal coba translate di bawah ya teman-teman ya. Karena ini kecepatan sih kata-katanya. Ya ini kecepatan, nanti takutnya aku translate sekarang pun nggak keburu gitu. Tapi aku bakal jelasin secara singkat lah bahwa Alastor sama Louisa kan memang sebelumnya pergi dalam keadaan membangkang ya ke kerajaan, dan sekarang mereka berdua minta maaf gitu sama si komandan. Singkatnya gitu lah. Nah buat si Zeraf, kalau lihat dia bisa ngintip, dia ngintipin si Edna. Semenjak dia tahu bahwa Edna itu berhasil jadi manusia lagi, dia makin tertarik lagi sama jiwanya Edna. Makanya diikutin terus gitu. Tapi untungnya Louisa ngebuntutin si Zeraf gitu. Jadi si Zeraf ngebuntutin Edna, tapi Zeraf dibuntutin Louisa gitu. Kayak ngapain buntutin Edna, jangan gitu, katanya si Louisa. Nah di gambar ini juga bisa kalian simpulkan ya, aku bakal bacain secara singkat aja makna-makna dan poin-poinnya, bahwa mamanya Edna seneng lah bahwa Edna bisa kembali lagi normal ke rumah, bisa jadi calon menantunya juga, diajarin masak ya. Kalian yang nonton dari awal pasti tahu lah bahwa Edna memang gak jago masak, setiap masak selalu gosong karena memang dia belum bisa ngatur kekuatan hatinya ya sebelumnya, dan memang gak bisa masak juga. Cuman kali ini udah diajarin masak dan hidup bahagia, keluarga cemara banget. Bedanya belum punya anak aja. Tapi aku dapat spoiler di Epic Conquest 2. Jangan dulu, aku juga nggak tahu itu fakta atau enggak ya, karena beberapa dari kalian sempat DM aku juga di IG bahwa katanya di Epic Conquest 2 kayak gini deh. Nah itu aku masih samar-samar sih, bakal lanjutin Epic Conquest 2 saat ini atau enggak, atau mau main game lain dulu, aku juga bingung teman-teman. Nanti aja lah kita pikirin itu ya. Tuh wajahnya Alastor senyum. Jadi cerita ending ini memang diceritakan dari POV-nya Alastor ya. Makanya dia bilang "I" di sini. Disitulah aku mendapatkan senyumku kembali. Terima kasih sudah bermain. Oke, siap. GG Gacho Games ya. Oke, kita masuk ke lobby dulu. Aku bakal cerita-cerita nih ke kalian. Berarti ya ini Alastor. Jadi officially teman-teman, game Epic Conquest yang pertama itu udah bisa kita nyatakan udah tamat ya. Bentar, ini apa? Oh, ganti senjata dong. Jadi kita bisa sudah nyatakan bahwa udah tamat ya teman-teman ya. Yo, applause dulu. Jadi gitu aja teman-teman, mungkin untuk game Epic Conquest kita udah berhasil namatin
Maaf juga tadi aku nggak tunjukin bagian fight-nya ya di babak 8 sama yang X ini, karena memang cukup lama fight-nya. Aku takutnya juga ngulang lagi ya. Ini antisipasi aja, siapa tahu aku takutnya record kali ini gagal juga. Makanya aku nggak usah tunjukin show fight-nya aja. Aku bakal langsung ke fokus story-nya aja. Tapi sekali lagi, kalau kalian memang mau lihat fight-nya gimana, ya kalian bisa download aja sih linknya buat main langsung ya, ngerasain langsung gitu. Linknya di bawah aku udah taruh kok dari episode-episode kemarin, aku juga memang udah taruh linknya, gamenya ya. Dan tapi kalau memang kalian memang mau lihat akunya yang main, bisa banget komen di bawah buat dan main dong, aku pengen lihat gitu. Boleh, nggak apa-apa. Nah, aku juga bakal ulang bahwa di game Epic Conquest yang pertama itu ada 4 karakter utama ya. Kalian udah tahu sendiri bahwa ya, ada Alastor ya. Kalian semua udah pasti tahu skill dan gaya bertarungnya seperti apa. Ada juga Edna yang udah sempet aku kasih tunjuk sekali gaya bertarungnya seperti apa. Ada juga Luisa dan Zeraf yang belum sempet aku coba tunjukin ke kalian ya. Aku sih udah pernah coba, tapi belum sempet aku tunjukin ke kalian aja. Jadi itu terserah kalian, sekali lagi kalau kalian memang mau dibuatin episode khusus buat nunjukin skill-skill mereka, bertarung melawan bos ini, bos itu, gak apa-apa, bisa komen di bawah, oke? Nah, jadi ya udah, mungkin sebelum penutup aku cuma mau bilang bahwa GG buat Gacho Games, makasih banget buat udah bikin game yang cukup menarik ya. Padahal ini cuma game Android biasa loh. Dan apa namanya? Nggak kebayang bakal dapet story yang kayak gini. Cukup deep untuk game Android biasa. Ini juga offline teman-teman, gratis juga. Kalian nggak perlu apa ya istilahnya bayar ini bayar itu ya. Kalian bisa bayar buat support developernya ya. Untuk top up, kalau kalian mau top up apa, kalian bisa top up di sini. Saling support juga. Ini kan aku offline jadi aku nggak kelihatan lah bisa harganya. Gitu aja. Mungkin untuk penutup aku mau bilang bahwa yang bisa kita pelajari dari game ini adalah, kalau dari aku ya teman-teman ya, mungkin adalah di sisi dimana apapun bisa terjadi dalam tiap waktu. Itu dia. Jadi gini, mungkin buat kalian ya yang mungkin masih ada di fase sulit saat ini, atau mungkin kedepannya kalian mengalami fase-fase sulit, fase-fase dimana kalian rasanya lagi ada di titik terendah kalian banget, secara finansial, ekonomi, spiritual atau segala macamnya, kalian jangan stay di sana dulu, oke? Jangan berhenti di sana. Karena buat apa kalian berhenti di sana? Tetap lanjut teman-teman. Hari memang jalan. Memang sih pasti bakal rasanya berat banget. Mungkin buat kalian yang habis ditinggal orang tersayang kalian, itu pasti berat banget. Oke? Tapi kalian harus punya mindset ini, bahwa apapun itu bisa terjadi dalam tiap waktu. Apapun bisa terjadi dalam sehari. Apapun bisa terjadi dalam tiap jamnya, tiap menitnya, tiap detiknya, ya. Kalian nggak akan pernah tahu apa yang akan bisa terjadi besok. Mungkin bisa-bisa tiba-tiba 180 derajat dari apa yang kalian alami hari ini. Kalian juga nggak akan tahu kira-kira sejam lagi ada apa nih yang terjadi, gitu. Jadi nggak semuanya itu bakal berjalan sesuai rencana. Kadang memang ada kalanya Tuhan ikut campur tangan lah, bahwa nyelamatin kalian. Rencanamu ini nggak bagus, ini aku kasih rencana yang lebih bagus, ibaratnya gitu ya. Makanya di game ini kan juga dikasih tunjuk bahwa Alastor yang punya sifat dingin, sifat yang benci banget sama penyihir, itu bisa berubah 180 derajat karena ada orang yang datang dalam hidupnya, yaitu si Edna. Mereka berdua bertarung bareng-bareng dari hari ke hari ya, ngalahin Bogo bareng-bareng, hidup mati bareng. Itu pasti tentunya ngubah sifatnya Alastor gitu. Singkatnya kayak gitu. Itu sih yang bisa aku ambil ya. Mungkin buat kalian yang bisa komen dan nangkep hal lain lagi yang bisa diambil dari game ini, kalian bisa komen di bawah, oke? Sekali lagi thank you buat semua yang udah ngikutin game
Epic Conquest dari awal ya, yang udah nemenin perjalanan dari awal. Tapi tetap makasih juga buat kalian semua yang udah tentunya dukung aku, dan buat kalian yang pendatang-pendatang baru yang udah dukung, makasih banget. Udah ngeluangin waktunya buat nonton, udah kasih supportnya Pak dengan subscribe, dengan like. Itu ngebantu banget teman-teman, apalagi ya fase-fase saat ini aku memang masih struggling banget lah. Belum ada pemasukan juga dari YouTube gitu. Jadi oke, didukung terus saja. Untuk kedepannya, untuk besok aku juga nggak tahu nih bakal main game apa, bakal lanjut langsung ke Epic Conquest 2 atau kayak main game lain dulu, aku juga belum tahu teman-teman. Jadi mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya ya. Thank you teman-teman.